Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel Haji Coding dan bersama saya Ersan Karimi, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Kalimantan. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan menuliskan kode HTML ya di text editor yang sudah kita install kemarin. Kali ini kita akan membahas basic tag HTML ya. Nah, ini saya dapatkan sumbernya dari sebuah website w3schools.com ya. Saya ambil dari tag-tag ya berdasarkan kategorinya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk. Di sini basic tag HTML ya. Nah, basic tag HTML itu ada doctype HTML, ada tag HTML, ada tag head, ada tag title, ada tag body. Nah, ini kemarin sudah sempat kita bahas ya di video text editor ya, pas kita menginstal text editor kita. Ini sudah sempat kita bahas dan kita praktekkan. Lalu ini ada juga tag H1 sampai H6. Ini tuh heading ya. Ada tag P atau paragraf, ada tag BR untuk menambahkan baris tunggal ya. Lalu ada juga tag HR. Ini untuk membuat garis secara horizontal. Lalu yang ini ada komentar. Yang ini komentar. Oke, masuk ke penjelasannya. Nah, ini doctype HTML itu ya seperti kita tahu ya, ini tuh gunanya untuk menginformasikan ya bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML ya, kepada browser menginformasikan bahwa dokumen itu adalah dokumen HTML. Lalu di sini ada tag HTML ya. Ini merupakan akar dari sebuah dokumen HTML. Jadi ini itu tag HTML itu adalah akarnya karena kita menuliskan tag head, title, body itu di dalam tag HTML. Lalu ada tag head ya. Tag head ini itu elemen ya yang berisi meta tentang halaman HTML. Ya, ini meta-meta semuanya itu dituliskan di dalam tag head ini. Sebelumnya sudah kita bahas juga di video tag dan atribut ya, video sebelumnya. Lalu ada tag title ya. Ini untuk menentukan judul halaman HTML kita. Ada tag body ya. Ini mendefinisikan tubuh dokumen HTML kita ya, yang merupakan wadah ya dari semua isi yang terlihat ya, seperti judul, paragraf, gambar, hyperlink, tabel dan lain-lainnya. Nah, ini adalah sintaks standar HTML ya. Di sini ada doctype, ada juga tag HTML ya, tag pembuka dan tag penutupnya, ada tag head ya, dimana dalam tag head itu ada tag title, Lalu di sini ada tag body. Oke, langsung saja kita contohkan langsung ya. Di sini saya sudah membuka text editor saya. Nah, di sini saya sudah ada di dalam sebuah folder ya HTML. Mungkin saya buat folder lagi gitu. Saya kasih nama basic tag HTML. Oke, lalu saya buat file HTML-nya ya. Saya kasih nama index.html aja. Nah, lalu kita akan tuliskan ini yang tadi ya. Kita tuliskan sini ada doctype, ada tag HTML, head, title dan body. Coba kita tuliskan. Salah sini ada doctype. Ini kita buat tag HTML yang dimana di dalamnya itu ada tag head, lalu ada tag title, lalu di bawahnya ada tag body. Nah, ini adalah sintaks standarnya dari dokumen HTML. Yang dimana ini kita bisa persingkat membuatnya dengan cukup menggunakan shortcutnya ya. Itu kita cukup tanda seru lalu tab ya, tanda seru lalu tab langsung dibuatkan sintaks standarnya HTML ya. Ini langsung otomatis dibuatkan. Lalu ada juga ini ya, tag H1 sampai H6 ya, ini untuk mendefinisikan heading atau judul ya. Lalu sini ada tag P atau paragraf, ini untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Ada tag BR ya, ini menyisipkan satu baris tunggal ya. Lalu di sini ada tag HR untuk menambahkan garis ya secara horizontal. Lalu yang ini adalah komentar. Nah, ini akan kita bahas ini. Oke, yang pertama ya. Yang pertama ini adalah untuk H1 sampai H6, tag H1 sampai H6 heading. Seperti ini contohnya ya, kodenya. Di sini saya punya tag H1 sampai H6 ya. Di sini saya sudah kasih masing-masing ya. Heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Ya. Nah, di sini ada catatan ya. Tag H1 itu mendefinisikan judul yang paling penting ya. Tag H6 itu mendefinisikan heading yang paling tidak penting. Nah, lalu
hanya gunakan satu tag H1 per halaman ya. Ini harus mewakili judul atau subjek utama dari sebuah halaman. Nah, jadi tag heading ini, tag H1 itu adalah ukurannya yang paling besar ya. Semakin ke bawah dia itu akan semakin kecil ya. H1 itu yang paling besar, H6 itu yang paling kecil. Oke, langsung aja kita contohkan. Sini saya kasih title-nya dulu ya. Misalnya basic tag HTML. Tadi kita punya 6 buah heading ya. Yang pertama itu ada H1 ya, tag H1. Nah, cara membuat tagnya itu, ini ada tag pembuka, tag penutupnya ya. Nah, kita cukup tekan tulis aja apa nama tagnya seperti H1 lalu tab. Nanti dia otomatis langsung dibuatkan pembuka dan penutupnya. Lalu di ini kita isi misalnya heading 1. Lalu ada H2, heading 2. Nah, coba kita buka ya menggunakan sebuah extension ya, Open Live Server namanya. Jadi kita tinggal ini Open with Live Server. Nah, bedanya dengan Open in Default Browser itu dia akan otomatis ya, kayak misalnya ada perubahan dia langsung otomatis berubah live. Ini sudah kita bahas juga di video sebelumnya untuk video extension. Ini nih hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ada heading 1, heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Pokoknya H1 itu dia yang paling besar ya. Pokoknya kayak heading 2 itu mungkin lebih kecil lagi, heading 3 kecil lagi, 4 kecil lagi, 5 kecil lagi, sampai yang paling kecil tuh H6. Ya, H6 tuh yang paling kecil. Nah, kapan kita menggunakan ini ya? Kita menggunakan ini kan heading ya, sebagai judul halaman dari sebuah artikel atau dokumen HTML kita ya. Nah, ini kita gunakan itu sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan ya. Yang dimana tadi ada catatan ya, katanya kita di satu halaman itu kita punya satu H1 ya, punya satu tag H1 ya untuk sebagai subjek utamanya ya, judul utamanya dari sebuah artikel kita. Nah, di sini ada heading 2, heading 3, heading 4, heading 5, heading 6. Misal saja ya kita contohkan. Misal aja di sini saya punya H1 ya, misalnya di sini adalah judul halaman atau artikel. Nah, artikel nih. Lalu misalnya di sini saya punya subbab-subbabnya ya. Jadi kan ini kadang-kadang ada heading judul utamanya, lalu ada kayak subbab-subbabnya gitu ya kan. Nah, misalnya saya punya subbabnya, saya pakai H2 misalnya. Di sini misalnya bagian 1. Nah, lalu bagian 1 itu punya subbab-subbab lagi kayak 1.1, 1.2 gitu. Nah, saya bisa misalnya pakai H4 gitu. H4 bagian 1.1. Saya buat lagi ini 1.2 gitu. Coba misalnya saya save. Nah, seperti ini nih kurang lebihnya ya. Nah, misalnya sini ada judul halaman ya kan, ini judulnya. Sini ada bagian 1 ya kan, bagian 1. Ini bagian 1.1, bagian 1.2. Ini subbab-subbabnya ya. Nah, kalau misalnya ini masih terlalu besar, mungkin kita bisa pakai H5. H5 juga bisa. Nah, ini begini jadinya dia ya. Dan biasa kalau heading ini kan dia dicetak tebal seperti ini. Nah, coba biar lebih jelas, coba saya beri contoh ya. Misal saja saya buka sebuah website w3school.com ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Misal saja di bagian sini ya. Misal saja di bagian sini. Nah, kita lihat ya di dalam sebuah halaman ini ya, ini ada beberapa heading ya. Ini seperti ini heading. Nah, ini ada heading lagi, ini ada heading, ini ada juga heading. Nah, coba kita lihat ya, dia menggunakan tag berapa ya untuk tiap-tiap heading ini dengan menggunakan fasilitas di Google Chrome ya, menggunakan inspect element. Nah, kita bisa buka inspect element, lalu kita tekan yang ini ya. Nah, tekan yang ini. Nah, sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini dia menggunakan H1 nih, H1 nih untuk heading ini.
Lalu di bawah lagi ada heading lagi. Nah, di sini dia menggunakan H2. Ini H2. Nah, ini H3 ini. Terus di bawah sini lagi. Nah, ini menggunakan H2. Nah, ini menggunakan H2. Nah, ini H2 juga, ini H2. Nah, seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi kita gunakan ini sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi kapan kita menggunakan salah satu dari tag heading ya, kayak H1, H2, H3, H4, H5, H6 itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita cocokkan. Nah, lalu ada juga tag P ya, atau tag paragraf ya. Nah, tag P ini untuk mendefinisikan sebuah paragraf. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini ada paragraf 1, ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nah, dengan membuat tag P ini ya, browser secara otomatis menambahkan satu baris kosong ya di sebelum dan sesudah setiap elemen P ya, elemen atau tag P ini. Dia akan menambahkan satu baris kosong ya otomatis. Nah, dari sini ada tip ya, gunakan CSS untuk menata paragraf. Tapi kita di sini fokus ke HTML aja dulu ya. Kita buat tag P ya, atau tag paragraf ya. Misalnya di sini kita buat tag P untuk judul halaman. Tag P cukup tekan P lalu tab, otomatis dibuatkan. Misal saja kita random kata ya. Kita misalnya tulis saja lorem 30. Nah, itu untuk menggenerate ya kata-kata sebanyak 30. Lalu tab, otomatis dibuatkan ya. Otomatis dibuatkan. Nah, coba kita save. Nah, ini jadinya dia ya. Nah, yang dimana dia menambahkan satu baris kosong ya di sebelum dan di sesudahnya. Makanya di sini ada jarak. Setelah saya buat tag P lagi, misalnya buat tag P lagi di bawahnya, misalnya lorem 25, save. Nah, di sini dia ada jarak ya, ditambahkan otomatis. Oke. Untuk bagian-bagian ini kita kasih paragraf ya, kita kasih sebuah paragraf tag P ya, biar ada isinya. Nah, misalnya untuk bagian 1 itu kita kasih misalnya lorem 40, kita kasih sebuah paragraf ya. Nah, misalnya untuk bagian 1.1 kita kasih itu misalnya lorem 20 kata. Untuk bagian 1.2 kita kasih lorem misalnya 15. Kita save. Nah, seperti ini kurang lebih jadinya. Mungkin ini agak kekecilan ya, coba kita pakai H4 aja biar agak besar. Nah, seperti kurang ini ya, kurang lebih jadinya ya untuk mendefinisikan sebuah paragraf nih. Nah, tadi ada tip ya, kalau misalnya ingin menata misalnya sebuah paragraf gitu, kita gunakan CSS ya. Misal saja kita akan menggunakan CSS ya. Nah, kita akan menggunakan dengan menggunakan internal link ya, yang dimana kita membuat sebuah tag ya, tag style ya, untuk menuliskan kode-kode CSS kita itu di dalam tag head ya, yang dimana sudah kita bahas di video sebelumnya. Tapi untuk teman-teman ini jangan khawatir dulu, ini saya akan contohkan aja untuk menata paragrafnya ya. Untuk selebihnya itu kita belum masuk sampai sini, kita fokus aja dulu. Tapi yang ini dibiarkan aja dulu ya, diabaikan. Misalnya saya bisa kasih ini untuk P, untuk tag P bisa saya kasih text indent, misalnya text indent misalnya aja 20 pixel. Nah, nanti dia akan menjorok seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kurang bisa kasih 30 nih, jadi biar kayak kelihatan paragraf ya. Nah, ini bisa begini ya. Setelah tag P ini ada tag BR ya, yang dimana tadi kita tahu ya untuk menyisipkan satu baris tunggal ya. Nah, ini bisa kasih BR di sini nih. Nah, misalnya satu baris tunggal ya. Seperti apa? Coba kita langsung contohkan. Nah, di sini ya, tag BR tadi itu kita tahu ya, dia itu untuk menyisipkan ya, atau menambahkan satu baris tunggal ya. Nah, misal aja untuk ini ya, paragraf ini sama ini misalnya terlalu dekat nih. Kita untuk menambah jaraknya mungkin kita bisa kasih tag BR di sini. Kita tambahkan aja tag BR tab. Nah, dia otomatis akan menambahkan jaraknya lagi ya. Kalau misalnya kurang bisa kasih BR juga gitu. Nah, dia akan semakin ke bawah nih. Nah, jadi seperti itu.
Atau kita misalnya yang ini kita mau ke bawahin gitu, kita bisa juga tambahin di sini misalnya tag BR, kita save. Nah, dia ini yang ini otomatis ke bawah nih. Nah, jadi seperti itu ya. Ini juga berguna ya ketika kita misalnya membuat sebuah puisi ya, itu bisa menggunakan tag BR juga. Coba misalnya kita tambahin tag BR di sini misalnya. Nah, tuh otomatis dia agak ke bawah lagi ya. Oke, lalu ada TKR ya. TKR ini tuh yang seperti kita udah tahu tadi, ini untuk menyisipkan sebuah garis secara horizontal ya. TKR ini. Nah, seperti ini contoh kodenya. Ini ada TKR ya. Di antara tag P ini, tag paragraf ini. Nah, ini ada catatan ya. TKR ini ya, elemen HR ini itu paling sering ditampilkan ya sebagai aturan horizontal yang digunakan untuk konten yang terpisah ya, atau menentukan perubahan dalam sebuah halaman HTML. Jadi misalnya ada perubahan pembahasan itu mungkin dibatasin dengan itu bisa. Nah, coba kita contohkan. Nah, oke. Misal saja kita ingin kasih sebuah garis ya antara ini judul, ini kita kasih baris bagian 1, lalu nanti kita buat bagian 2 ya. Tapi untuk bagian 1, kedua itu kita kasih baris ya, TKR ya, untuk membatasinya. Misal aja di sini saya bisa kasih TKR. Nah, di sini otomatis dibuatkan garis ya. Nih dibuatkan garis. Lalu di bagian bawah sini selanjutnya kita tambahin tag HR. Nah, dia otomatis, nah ini ada garis nih untuk membatasi. Misal saya copy ya untuk membuat untuk bagian 2-nya. Nah, ini kita ganti dulu bagian 2, ini bagian 2, ini bagian 2. Nah, ini jadi ada garis nih. Oh ya, yang bawah ini kita tambahin juga. Nah, oke, ini kita tambahin TKR juga di bawah sini. Nah, ini ada garis. Nah, ini ada garis ya untuk membatasinya. Kalau misalnya kita juga bisa ini, misalnya ini bagian 1 bagian 2-nya misalnya terlalu dekat gitu, kita juga bisa kasih tadi tag BR ya untuk menambahkan satu baris tunggal ke bawah. Nah, ini jadi agak jauh nih. Kalau misalnya kurang jauh bisa ditambahin lagi. Nah, misalnya saya save. Nah, tuh kan dia agak jauh lagi. Tapi 1 cukupnya. Nah, seperti ini ya contohnya. Oke, yang terakhir ini ada tag komentar ya. Tag komentar ini ya digunakan untuk menyisipkan komentar ya dalam kode kita. Nah, dan tag komentar ini tidak ditampilkan di browser kita. Jadi pas kita running ini tuh nggak terbaca ya. Nah, dan komentar ini menggunakan komentar ini ya itu untuk menjelaskan kode kita. Nah, jadi misalnya ada H1 nih. Misalnya ada H1 ya, H1 ya kan, judul halaman. Nah, ini kita kasih komentar kalau ini tuh judul halaman gitu. Ini kode-kode untuk judul halaman. Mungkin nanti ada kode-kode untuk bagian 1, untuk bagian 2, bagian 3. Nah, ini juga bisa membantu kita ya ketika kita mengedit kode kita di kemudian hari ya kan. Mungkin misalnya kita save file kita nih, coding kita hari ini, misalnya kita mungkin buka besok, ingat ya kan, mungkin entah seminggu ke depan, setahun apa gimana kan, mungkin bisa aja lupa kan. Apalagi kalau misalnya kode-kode kita itu banyak ya kan. Nah, jadi tag komentar ini membantu sekali, apalagi saat kita bekerja dengan tim ya. Oke. Ini cara buatnya ya. Di sini ada tanda kurang dari, lalu ada tanda seru, lalu strip. Nah, terus di sini kita bisa kasih komentarnya, lalu ditutup ini dengan strip, lalu buka kurung. Tanda lebih dari. Yang ini kurang dari. Nah, seperti apa? Kita langsung saja contohin. Nah, biar rapi ya, misalnya kita kasih komentar di tiap-tiap elemen HTML yang sudah kita buat. Kalau begini kan, kalau masih sedikit kan mungkin kita masih bisa ya ngaturnya ke manage-nya. Nah, mungkin kalau misalnya sudah banyak kan mungkin agak susah. Nah, kita bisa kasih komentar ya. Tadi cara buatnya itu kita tanda kurang dari, baru tanda seru, lalu strip. Nah, di sini saya langsung dibuatkan ya sama penutupnya. Saya langsung bisa kasih komentarnya di sini. Misalnya ini
ini bagian judul halaman. Nah, misalnya saya save, dia nggak akan ditampilkan ya. Jadi dia cuma bisa dilihat di dalam text editor kita ini. Nah, jadi dia tidak ditampilkan untuk membantu kita ya. Nah, terus kita akan kasih komentar ya untuk bagian 1. Nah, itu kita bisa menggunakan shortcutnya aja, itu Ctrl A slash. Nah, jadi otomatis begini. Mungkin kita bisa kasih komentar ini bagian 1. Nah, bagian 1 kita kasih komentar. Untuk bagian 2-nya misalnya ini bagian 2. Nah, kita save. Nih, dia juga nggak akan ditampilkan ya, komentarnya tidak akan ditampilkan. Nah, kalau seperti ini kan kita agak jadi lebih enak ya. Misalnya ini bagian judul halaman, oh yang ini berarti bagian judul halaman. Nah, ini bagian 1, yang bagian 1 yang ini tuh ada di sini bagian 1, lalu ini ada bagian 2. Nah, seperti ini tag komentar. Oke, sekian dari video yang bisa saya tampilkan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.